Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Seringkali orang bertanya bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan ini. Apalagi dengan tantangan yang sangat besar dari kerajaan kegelapan yang termanifestasi lewat gaya hidup orang masa kini. Ditambah dengan kenyataan pandemik yang sedang melanda dunia. Saudaraku, cara terbaik adalah kita menang dengan firman Tuhan. Karena kita hanya dapat memiliki iman yang kuat dan bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Karena dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan hanya iman kita kepada Tuhan Yesus yang dapat membuat kita menang atas sistem dunia. Saudara bisa baca saudara dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus mengalahkan dunia ini. Itu luar biasa sekali saudara. Jadi hidup dalam firman adalah hidup yang sangat penting untuk menang dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara, dalam pembacaan ini Paulus menyatakan bahwa kita perlu hidup dalam teladan firman Tuhan. Dan untuk Timotius itu dia dapatkan dari Paulus sendiri. Dia juga dapatkan dari neneknya yang bernama Lois dan juga ibunya yang bernama Eunike. Nah, Paulus mau mengatakan kepada Timotius begini. Firman Tuhan itu dapat kita temukan pada 3 tempat tentunya. Yang pertama adalah dari kitab suci itu sendiri. Amin. Di ayatnya yang ke-16. Saudara baca hal tersebut. Tapi waktu Paulus memulai dari ayat yang ke-10, Paulus berkata bahwa engkau juga sudah mengingat pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Bagaimana Paulus katakan di dalamnya, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi Paulus mengikuti ajaran-ajaran Paulus. Jadi kemudian Timotius menjadi orang yang melihat firman Tuhan termanifestasi dalam kehidupan Paulus. Tapi Paulus juga berkata begini, oh enggak, di rumahmu juga engkau sudah menemukan teladan itu dari nenekmu Lois, dari ibumu Eunike. Kau telah mengikuti firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan luar biasa. Dia dimulai dari sebuah kitab yang luar biasa, tapi dia kemudian termanifestasi oleh Roh Kudus dalam tindakan-tindakan orang-orang di keluarga kita, tapi juga oleh pengajar-pengajar firman Tuhan yang mengajar kita. Katanya seorang hamba Tuhan, penginjil, rasul, nabi, gembala yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Tapi begitulah, firman Tuhan itu begini, dia kuat, dia membawa kemenangan dalam kehidupan Amen. kita. Saudara, setiap firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Pada prinsipnya, saudaraku, firman Tuhan berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk berbuat baik. Firman Tuhan ini juga bekerja dalam diri orang percaya. Karena memang firman Tuhan menyembuhkan kita dan membawa kita kepada kemenangan hidup. Saya terlalu percaya saudara bahwa firman Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Karena selalu firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, firman Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Karena kita percaya saudaraku bahwa firman Tuhan dapat membangun kehidupan manusia untuk menjadi contoh.
Dalam hal ini yang telah dilihat oleh Timotius dalam hidup Paulus dan juga neneknya Louis serta ibunya Yunike, firman Tuhan menjadi daging kita. Itulah yang akan menjadi teladan hidup bagi orang lain. Firman Tuhan inilah yang memperlengkapi kehidupan saudara. Supaya setiap kita diperlengkapi untuk berbuat baik. Supaya kita dapat berdiri menyatakan pengharapan kita kepada orang lain. Lewat firman Tuhan yang telah diam dalam kehidupan kita. Amin. Tapi bukan saja itu. Firman Tuhan akan menguatkan saudara menghadapi tantangan, penderitaan, aniaya. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, mari masuki hari ini. Saudaraku, dengan hidup yang sungguh-sungguh berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita terlalu percaya bahwa kita melewati hari-hari ini, kita bisa kuat saudaraku. Karena firman Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Dan saudara, firman Tuhan pun kita laksanakan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.